Kakak permisi, boleh minta tolong nggak kak? Pegangin handphone aku mau ngaca sebentar. Maaf kak ya. Pegangin bentar kak ya, aku mau ngaca. Aduh, bentar. Maaf kak ya. Kakak pulang sekolah? Iya, selesai. Oh, pulang sekolah. Masih SMP kakaknya? Iya, Oh. SMP. Asli Bandung? Ya, Maaf, udah kak, beres. Makasih kak ya. Iya. Kak, lagi ini nggak, lagi sibuk nggak? Kalau nggak ya? Kak gini kak, sebetulnya aku mau minta tolong. Maaf ya kalau aku lancang kak ya. Jadi gini kak, aku tuh tadi lagi abis hilang dompet kak. Abis hilang dompet, nggak tahu di mana dompetnya jatuh, nggak tahu di mana gitu. Aku lagi butuh buat ongkos pulang. Aku lumayan jauh ongkos pulangnya ke daerah Soreang. Oh, gitu. Jadi nggak tahu di mana aku tuh dompet, nggak tahu lupa naruh, nggak tahu jatuh. Kayaknya sih jatuh pas tadi diangkut. Jadinya aku minta tolong kalau ada gitu ya, kalau ada kakak uang buat aku ongkos pulang 200.000 aja gitu. Di Indonesia ada beberapa tempat yang terkenal dengan mitos pesugihannya. Orang-orang percaya bahwa bisa mendapatkan kekayaan yang instan dengan hal-hal mistis. Yuk ikutin petualangan aku. Aduh, sisa-sisa energi. Di sebuah kota besar, hidup seorang penyanyi bernama Syahrini. Wajahnya selalu berseri, suaranya merdu, dan gaya hidupnya glamor. Namun, tak ada yang tahu bahwa kesuksesan luar biasanya berasal dari sebuah pesugihan hitam yang mengerikan. Dulu, Syahrini hanyalah seorang penyanyi biasa. Ia mencoba berbagai cara untuk terkenal, namun keberuntungan tak berpihak padanya. Suatu malam, seorang pria tua mendatanginya di belakang panggung setelah ia gagal dalam audisi besar. "Aku bisa memberimu ketenaran dan kekayaan, tapi ada harga yang harus kau bayar," bisik pria itu. Dengan mata berbinar, Syahrini mengangguk tanpa ragu. Ia bersedia melakukan apapun demi menjadi bintang besar. Pria tua itu lalu memberinya sebuah cermin antik berbingkai emas. "Malam ini, tataplah cermin ini dan panggil Ratu Siluman. Dia akan membantumu." Malam itu, di dalam kamar yang gelap, Syahrini menatap cermin itu dan mengucapkan nama yang disebutkan pria tua tadi. Mendadak, bayangan di dalam cermin berubah. Seorang wanita cantik dengan mata merah dan senyum menyeramkan muncul. "Aku, Ratu Siluman," suaranya menggema. "Ketenaran dan kekayaan akan jadi milikmu, tapi kau harus memberikan sesuatu sebagai gantinya." Syahrini menggigit bibirnya. "Apa yang harus kuberikan?" Ratu Siluman tersenyum. "Setiap kali kau ingin naik ke puncak ketenaran, kau harus menyerahkan jiwa seseorang yang dekat denganmu." Tanpa berpikir panjang, Syahrini menyetujuinya. Sejak malam itu, hidup Syahrini berubah drastis. Ia mendadak viral, lagu-lagunya meledak, tawaran tampil di acara besar berdatangan, dan kekayaannya mengalir deras. Namun, setiap kali ia meraih pencapaian besar, orang-orang di sekitarnya mulai menghilang. Pertama, sahabat kecilnya yang selalu mendukungnya ditemukan meninggal secara misterius. Lalu, asisten pribadinya tewas dalam kecelakaan tragis. Orang-orang mulai bergosip bahwa ada yang tak beres, tapi Syahrini selalu menepisnya dengan senyuman manis. Di balik layar, ia terus menatap cermin antik itu. Setiap kali ia menginginkan lebih, Ratu Siluman menuntut korban baru. Suatu hari, Syahrini ingin melebarkan karirnya ke dunia internasional. Ia kembali ke cermin dan meminta lebih banyak kekuatan. Tapi kali ini, Ratu Siluman tertawa. "Kau sudah terlalu banyak meminta. Kini, giliranmu yang menjadi bayarannya." Syahrini terkejut. "Tidak, kau bilang aku hanya perlu memberikan jiwa orang lain. Tapi kini, kau sendiri yang paling berharga." Tiba-tiba, bayangan di cermin berubah. Syahrini melihat dirinya sendiri, namun wajahnya menua dan membusuk. Ia berteriak, tapi tak bisa bergerak. Perlahan, tubuhnya tertarik ke dalam cermin, meninggalkan ruangan kosong
dengan pantulan samar wajahnya yang menjerit ketakutan. Sejak hari itu, cermin antik itu menghilang. Tak ada yang tahu kemana perginya, tapi ada rumor bahwa siapapun yang menemukannya akan mendengar suara lirih seorang wanita menyanyikan lagu. Suara yang terdengar seperti Syahrini. Setelah tubuhnya terseret ke dalam cermin, Syahrini merasa seperti jatuh ke dalam ruang tak berujung. Ia berteriak, tetapi suaranya menggema tanpa ada yang bisa mendengar. Ia mencoba meraih sesuatu, tetapi hanya ada kegelapan di sekelilingnya. Tiba-tiba, ia menyadari dirinya berada di sebuah ruangan besar dengan dinding-dinding kaca. Setiap kaca itu memantulkan dirinya, tetapi bukan seperti biasanya. Wajahnya tampak berubah, kulitnya pucat, matanya cekung, dan bibirnya membiru. Lalu, suara itu datang. "Kini kau menjadi bagian dariku," bisik Ratu Siluman. Syahrini berbalik. Di hadapannya, sosok Ratu Siluman berdiri megah. Wajahnya masih sama cantiknya, tetapi sorot matanya seperti bara api yang menyala di kegelapan. "Aku tidak mau di sini, keluarkan aku," teriak Syahrini. Ratu Siluman tersenyum. "Keluar? Tidak semudah itu. Kau ingin ketenaran, dan kau sudah mendapatkannya. Kini, kau akan menjadi legenda, tapi bukan seperti yang kau bayangkan." Syahrini menggeleng keras, tetapi tubuhnya terasa semakin berat. Perlahan, ia merasa tangannya melekat pada kaca di sekelilingnya. Bayangannya di cermin mulai bergerak sendiri, tertawa mengejeknya. Lalu, ia melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Di cermin di sebelahnya, tampak seorang pria tua yang dulu memberinya cermin antik itu. Ia juga terjebak di dalam kaca dengan ekspresi wajah penuh penderitaan. Di cermin lain, tampak sosok-sosok lain. Mereka semua tampak seperti bintang terkenal di masa lalu. Wajah-wajah yang dulu bersinar, namun menghilang tanpa jejak. Syahrini tersadar, ia bukan korban pertama, dan ia tidak akan menjadi yang terakhir. Di dunia luar, orang-orang mulai bertanya-tanya, kemana Syahrini menghilang? Media mulai berspekulasi, tetapi tak ada jawaban pasti. Yang aneh, lagu-lagunya masih terdengar di berbagai tempat. Bahkan, di beberapa studio rekaman, ada yang mengaku mendengar suara nyanyiannya muncul begitu saja dari speaker, meski tak ada yang memutarnya. Dan di suatu tempat, di sebuah rumah tua yang terpencil, seorang wanita muda menemukan sebuah cermin antik berbingkai emas di pasar loak. Ketika ia menatap pantulannya, terdengar suara lirih yang berbisik, "Kau ingin terkenal?" Wanita muda itu bernama Nadia menatap cermin antik dengan kagum. Bingkainya berukir motif naga melingkar, dan permukaannya begitu bersih hingga memantulkan wajahnya dengan sempurna. Ia baru saja keluar dari pasar loak ketika suara lirih terdengar lagi. "Kau ingin terkenal?" Nadia terdiam. Ia menoleh ke kanan dan kiri, memastikan tak ada orang di sekitarnya. Suara itu seperti berasal dari dalam cermin. Ia menelan ludah. Sebagai penyanyi yang belum terkenal, ia sering bermimpi mendapat kesempatan besar. Ia menggelengkan kepala, berusaha mengabaikan pikirannya sendiri. Namun, semakin lama ia memandangi cermin itu, semakin besar godaan dalam hatinya. Sementara itu, Syahrini masih terperangkap di dimensi kaca. Ia mencoba memahami aturan tempat itu, mencoba berbicara dengan bayang-bayang lain yang terperangkap bersamanya. "Apa ini sebenarnya?" bisiknya kepada pria tua yang dulu memberinya cermin. Pria itu menatapnya dengan mata kosong. Ini adalah neraka bagi mereka yang menjual jiwanya untuk ketenaran. Kita adalah pantulan, tidak nyata, tetapi tetap sadar.
Kita hanya bisa menunggu sampai seseorang menggantikan tempat kita. Syahrini merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. Maksudmu, aku bisa keluar? Pria tua itu tertawa hambar. Jika ada orang yang cukup bodoh untuk membuat perjanjian dengan cermin ini, ya, kau bisa bebas, tapi kau harus menggantikannya dengan jiwa lain. Syahrini memandangi cermin di hadapannya. Ia melihat Nadia, seorang gadis muda dengan mata penuh harapan. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Di dunia nyata, Nadia akhirnya membawa cermin itu pulang dan meletakkannya di kamar. Saat ia menyalakan lampu, cermin itu tampak berkilauan. Namun, sesuatu terasa ganjil, ada bayangan di dalamnya yang bukan miliknya sendiri. Ketika ia menatap lebih dalam, ia melihat seorang wanita cantik dengan gaun glamor tersenyum padanya. Itu Syahrini, dan senyuman itu bukanlah senyuman biasa. Nadia mundur selangkah. Jantungnya berdegup kencang saat melihat sosok dalam cermin tersenyum padanya. Itu jelas bukan pantulannya sendiri. "Siapa kau?" bisik Nadia. Syahrini dalam cermin tetap tersenyum, tetapi matanya berkilat aneh. "Aku adalah seperti yang kau inginkan, Nadia. Seorang penyanyi besar, seorang bintang, seorang legenda." Nadia mengernyit. "Bagaimana kau tahu namaku?" Syahrini melangkah mendekat di balik cermin, seolah batas kaca tak ada artinya. "Aku tahu segalanya tentangmu. Aku tahu kau ingin terkenal. Aku tahu kau lelah mencoba tanpa hasil. Aku bisa membantumu." Tawaran itu menggetarkan Nadia. Bagaimana mungkin wanita dalam cermin ini mengetahui isi hatinya? Namun, jauh di dalam dirinya ada rasa ingin tahu yang tak bisa ia tahan. "Apa yang harus kulakukan?" tanya Nadia. Suaranya sedikit gemetar. Syahrini tersenyum semakin lebar. "Kau hanya perlu menyentuh cermin ini dan berjanji, aku akan memberimu segalanya." Tangan Nadia terangkat, tapi hatinya ragu. Ia merasa ada sesuatu yang salah, sesuatu yang jahat. Di dalam cermin, Syahrini menahan napas. Ia bisa merasakan hubungan antara dirinya dan Nadia semakin kuat. Jika gadis ini menyentuh cermin dan membuat perjanjian, maka ia bisa keluar. Ia akan bebas. Di sekelilingnya, sosok-sosok lain yang terperangkap di dalam dimensi kaca memperhatikannya dengan tatapan kosong. Mereka semua tahu apa yang sedang terjadi. Beberapa dari mereka juga pernah melakukan hal yang sama di masa lalu. Tapi ada satu hal yang Syahrini belum sadari. Ratu Siluman juga sedang mengawasinya. Di sudut cermin, sesosok bayangan gelap mulai terbentuk. Mata merah menyala dalam kegelapan, mengintai, menunggu saat yang tepat untuk bertindak. Nadia menarik napas dalam-dalam. Suasana di kamarnya terasa semakin dingin. Ia bisa mendengar suara bisikan samar, suara-suara yang tak seharusnya ada. Lalu, sesuatu terjadi. Bayangan Syahrini di dalam cermin tiba-tiba berubah. Senyumnya melebar tidak wajar, matanya membesar dengan tatapan kosong. Dan saat Nadia hendak mundur, tangan dari dalam cermin mencuat keluar, mencengkeram pergelangan tangannya dengan erat. Nadia berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi cengkeraman itu begitu kuat. Ia bisa merasakan jari-jari dingin Syahrini menembus kulitnya. Dan saat itu juga, suara Ratu Siluman bergema di seluruh ruangan. "Kau pikir kau bisa bebas begitu saja, Syahrini?" Syahrini tersentak. Ia menoleh, melihat bayangan besar muncul di balik dirinya. Sosok Ratu Siluman kini berdiri lebih dekat, dengan taring panjang dan sayap hitam yang mengembang di belakangnya. "Kesepakatan kita belum selesai," kata Ratu Siluman dengan suara menggelegar. "Kau masih berhutang satu jiwa, tapi bukan dia. Kesepakatan kita belum selesai,"
kata Ratu Siluman dengan suara menggelegar. "Kau masih berhutang 1 jiwa, tapi bukan dia." Syahrini menjerit. Ia mencoba menarik Nadia lebih dalam ke cermin, tetapi tangan siluman lebih cepat. Dalam sekejap, kekuatan besar menarik Syahrini ke belakang. Tubuhnya terseret ke dalam kegelapan cermin, sementara Nadia terpental ke belakang, terhempas ke lantai. Cermin itu bergetar hebat, pantulannya berubah menjadi bayangan yang berputar cepat. Suara jeritan Syahrini menggema di seluruh kamar sebelum akhirnya hening. Nadia terengah-engah menatap cermin itu dengan ngeri. Kini tak ada lagi sosok Syahrini di dalamnya, hanya pantulannya sendiri yang kembali terlihat. Tapi Nadia tahu sesuatu telah berubah, dan jauh di dalam cermin, dalam kegelapan yang tak berujung, Syahrini membuka matanya. Kini ia bukan lagi penguasa di dalam cermin. Ia hanyalah salah satu dari sekian banyak jiwa yang terjebak di sana, menunggu korban berikutnya. Nadia masih terduduk di lantai, tubuhnya gemetar hebat. Cermin di depannya kini tampak biasa saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Namun, ia bisa merasakan sesuatu yang berubah. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang mengawasinya. Ia mencoba mengatur napas, lalu perlahan berdiri. Tangannya gemetar saat menyentuh permukaan cermin. Dingin. Tidak ada pantulan aneh, tidak ada suara bisikan, hanya dirinya sendiri yang terlihat. Tapi sebelum ia bisa merasa lega, lampu di kamarnya tiba-tiba berkedip. Sekelebat bayangan melintas di sudut cermin. Nadia menahan napas, merasakan bulu kuduknya meremang. Lalu terdengar suara kecil seperti desahan napas seseorang. Nadia menatap cermin itu lebih lama. Sesuatu terasa aneh. Ia merasakan keinginan aneh untuk kembali berbicara dengan cermin itu. Suaranya nyaris tak terdengar saat ia berbisik, "Syahrini?" Hening. Tak ada jawaban. Namun, tepat ketika Nadia hendak berpaling, sesuatu terjadi. Wajahnya di dalam cermin berubah. Sekejap, pantulannya tersenyum, meski ia sendiri tidak melakukannya. Nadia tersentak mundur. Ia meraba wajahnya, memastikan ia tidak tersenyum. Tapi bayangannya di dalam cermin tetap menatapnya dengan ekspresi yang salah. Lalu, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Pantulannya mulai bergerak sendiri. Tubuh Nadia membeku saat melihat refleksinya dalam cermin menoleh ke samping, bukan ke arahnya, melainkan ke sesuatu di baliknya. Nadia merasa lemas. Perlahan, ia berbalik, dan di sudut kamarnya, samar-samar, ia melihat sesosok bayangan tinggi berdiri dalam kegelapan. Matanya merah menyala. Ratu Siluman belum pergi, dan kali ini ia datang bukan untuk Syahrini. Nadia menelan ludah, jantungnya berdegup kencang. Bayangan itu berdiri diam di sudut kamarnya, sosoknya samar dalam kegelapan. Seiring dengan itu, pantulannya dalam cermin masih tersenyum aneh, seolah mengetahui sesuatu yang tidak ia pahami. "Kau siapa?" Suara Nadia hampir tak terdengar. Mata merah itu berkedip sekali, lalu suara lirih memenuhi ruangan. "Aku adalah takdir bagi mereka yang menginginkan lebih dari yang seharusnya." Suara itu dalam, bergema, seolah berasal dari dalam dirinya sendiri. Nadia mundur perlahan, tubuhnya terasa berat. Udara di sekelilingnya semakin dingin, dan napasnya membentuk uap tipis. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya seakan terpaku di tempat. Bayangan itu melangkah maju. Setiap langkahnya membuat lampu kamar Nadia berkedip semakin cepat, menciptakan bayangan yang bergerak patah-patah di dinding. Nadia menoleh ke cermin, berharap Syahrini masih ada di sana, berharap ia bisa membantunya. Namun, pantulannya
hanya menatapnya dengan senyum yang semakin lebar. Senyum yang kini tampak tidak manusiawi. Lalu, suara Ratu Siluman terdengar lagi. Kau tidak mengambil perjanjianku, tapi kau telah membuka pintu. Nadia menggeleng panik. Tidak, aku tidak ingin apa-apa. Ratu Siluman tertawa pelan. Tapi kau sudah memanggilnya. Tiba-tiba, tubuh Nadia terasa berat. Matanya membesar saat menyadari bayangannya di dalam cermin mulai bergerak sendiri, mengangkat tangannya, perlahan menyentuh permukaan kaca. Dan di saat yang sama, tangan Nadia sendiri ikut bergerak. Ia tidak bisa mengontrolnya. Jari-jarinya menyentuh permukaan cermin, dan saat itu juga sesuatu menariknya dari dalam. Tubuhnya terdorong ke depan, seolah gravitasi dalam cermin lebih kuat dari dunia nyata. Ia berusaha melawan, berusaha menahan kakinya di lantai, tapi semakin ia melawan, semakin kuat tarikan itu. Di dalam cermin, pantulannya kini sepenuhnya berbeda. Itu bukan dirinya. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang telah menunggunya sejak awal. Lalu, sebuah tangan keluar dari dalam cermin dan mencengkeram wajahnya. Nadia menjerit, dan dalam sekejap ia terseret ke dalam kegelapan. Di dalam cermin, Nadia terjatuh di lantai yang dingin dan hitam. Ia terengah-engah, tubuhnya gemetar hebat. Di sekelilingnya hanya ada bayangan-bayangan samar jiwa-jiwa lain yang telah lama terperangkap di sana. Lalu ia mendengar suara langkah kaki. Ketika ia mendongak, ia melihat Syahrini berdiri di depannya, menatapnya dengan mata kosong. "Tolong, keluarkan aku." Suara Nadia bergetar. Syahrini tersenyum tipis. "Maaf Nadia, aku sudah menunggumu." Perlahan, tubuh Syahrini mulai bercahaya. Bayangannya memudar, dan sebelum Nadia sempat menyadarinya, Syahrini menghilang, keluar dari cermin. Nadia tersentak. Ia berlari ke arah permukaan kaca, memukulnya sekuat tenaga. Namun, yang kini terlihat di dunia luar adalah Syahrini yang tersenyum puas, kembali dalam tubuhnya, kembali ke dunia nyata. Sementara itu, di dalam cermin, Nadia hanya bisa menjerit tanpa suara, terjebak selamanya. Di dunia nyata, Syahrini menatap bayangannya di cermin dengan senyum kemenangan. Ia merasakan tubuhnya kembali, darah mengalir di nadinya, dan napasnya begitu nyata. Ia melangkah mundur, menikmati kebebasan yang telah Nah, tapi lombok loro, kalau yang terlalu pedes. Kalau lombok loro tidak pedes. Kalau lombok gede, kalau lombok cilik-cilik itu terlalu. Lombok cilik-cilik. Entah aku tahu, enggak. Resepnya. Cilik. Apa? Kulkas nunggu-nunggu. Kalau kulkas duduk matang dan enggak. Apa? Duduk matang. Dudukan, kulitan enggak kulkas. Biasa sama dengan enggak ada. Berkat ya. Aku nunggu-nunggu yang sing anu kan enak toh. Sing balian tak dulu nang tak sama. Sing bisa. Sing ono di balian ana loro tahu atau enak kan. Jangan ya kon mangan kan akeh sego ya. Mangan tuh iya. Iya, Ngejak pentang. Hah? Pentang ngejak jano. Mlebu mana ya? Tadi, si cilik. Hmm. Kau ada apa tuh?
Di mana sih ini? Ngisor mijo. Kowe ngrong. Ngisor mijo. Ono. Heeh. Tak ono. Oh, gitu aku ora gak. Aku wis ora kalau Mas bengi. Betul. Ajar wae ngono. Kemokong. Seloro kok arene-rene wae. Oh iki sing cok enek. Kok gawe telu to, Mas? Burak kok ben pegi. Nanti burak ben pegi. Akeh kodone. Itu kok Mas Habibie kok. Lagi ditimbel. Kenapa mulai setengah loro kurang tuh orang golek ngono. Salat kok aja jam 1 jam 9 seperempat aku buka. Dinane kok ora budal. Aku dari lagi mulai sekolah tuh dulu. Aku setengah udah nunggu di sini. Aku seneng baca setengah loro kok ini. Wis gak ngotlong gak nggon ngaruan kan. Piye? Oleh gak oleh aku ngarepnya kok seneng ngarep Mas gak krungu ya. Tak kok ibu. Cek. Jam 1 seperempat mah gak siap-siap dengan dia.